Dari video amatir, terlihat kobaran api disertai kepulan asap membumbung tinggi di sebuah rumah yang berada di Desa Padaelo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tiupan angin kencang disertai material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini membuat warga panik, hingga membuat warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga, kebakaran ini akibat korsleting listrik pada bagian ruang tamu rumah saat ditinggal pergi oleh pemiliknya. Bahwa terjadi kebakaran ada satu rumah di Desa Padaelo, Kecamatan Malawa. Besar, Pak. Jadi kalau tadi informasi yang kita dapat ini masih perkiraan bahwa dampak dari kebakaran itu akibatnya dari korsleting listrik. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Aksi unjuk rasa tolak pengosongan lapak oleh Aliansi Pedagang Pasar Makale di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja berlangsung ricuh. Salah satu pendemo nyaris adu jotos dengan wakil bupati. Kericuan terjadi di tengah aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pasar Makale di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ratusan peserta aksi hendak membakar ban bekas di halaman kantor DPRD, namun dirampas pihak kepolisian. Massa kemudian melawan hingga saling dorong dengan aparat. Situasi pun menjadi semakin tak terkendali saat massa meringsek masuk ke dalam kantor bupati dan wakil bupati. Alih-alih menyelesaikan persoalan, salah satu peserta aksi justru hampir adu jotos dengan wakil bupati saat tengah menyampaikan aspirasinya. Kericuan pun kembali terjadi lantaran massa tersulut emosinya dan mencoba melawan. Kericuan akhirnya dapat diredam usai dilerai petugas dan aparat kepolisian. Surat edaran wakil bupati yang ingin mengosongkan dengan paksa lapak yang ada di pasar, di mana 70 orang pengelola pasar ada di dalam. Pengosongan itu kami juga dukung. Kalau itu memang ditindaklanjuti dengan pembangunan yang lebih baik, kami dukung. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes menolak pengosongan lapak pedagang di Pasar Makale. Massa menuntut pemerintah daerah agar memberikan solusi atas rencana pengosongan, agar pedagang tak kehilangan mata pencaharian di tengah sulitnya kondisi perekonomian saat ini. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat memerkosa seorang keluarga pasien. Dengan modus mengambil sampel darah, korban dibius hingga tidak sadarkan diri lalu diperkosa. Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan seorang dokter residen anestesi pertama kali diungkap akun Instagram @ppdsgramm. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah. Di lokasi, korban ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban pun akhirnya meminta visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini karena masih dalam penanganan kepolisian.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Universitas Padjadjaran telah melakukan pemutusan studi terhadap dokter PPDS anestesi yang terjerat kasus pemerkosaan. Unpad pastikan yang bersangkutan tak lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa baik di tempat kerja, di tempat praktek maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadi. Ya, lantas bagaimana modus dan apa motif tersangka memperkosa keluarga pasien? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam, Dek Nadia, iNews, apa kabar? Baik, Pak Hendra, ini tersangka apa dari hasil penyidikan, motif yang dilakukan dan juga modus dalam memperkosa pasien? Baik, jadi untuk modus operandi yang dilakukan tadi sudah dikupas di awal dan betul. Jadi bersangkutan ini melanggar SOP daripada proses pengambilan sampel darah. Ya. Di mana dia dilakukan hanya seorang diri. Ya, tanpa ada pendampingan dari perawat, baik itu sebagai pengantar maupun pendamping pada saat pengambilan sampel darah. Kemudian untuk alokasi waktunya pun demikian. Yang bersangkutan ini menggunakan modus yang hanya bisa diketahui oleh dia sendiri maupun si korban, karena waktunya itu adalah pukul 01.00 WIB, jadi satu hari. Kemudian yang bersangkutan juga di samping tidak begitu SOP oleh pendampingan perawat, yang bersangkutan juga secara halus itu membujuk agar dia si korban ini hanya sendiri, tetapi tidak didampingi oleh adiknya lagi yang ada di situ maupun si orang tuanya yang jadi pasien pada saat itu. Nah, dua modus operandi ini itu yang dilakukan bentuk pelanggaran SOP. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini memasukkan yang unsur-unsur kimia pengobatan yang bisa mengakibatkan yang si korban ini terbius dan pingsan, sehingga dengan leluasa yang bersangkutan melakukan aksinya, sehingga ketika tersadar si korban ini dia melihat jam itu ternyata dari jam 1 sampai jam 04 pagi hari, dan yang bersangkutan merasakan ada suatu keanehan yang terjadi pada dirinya, yaitu pada
dirasakan perih di bagian itu ketika saat terkena air. Diskusi ini bersangkutan dengan orang tuanya dan akhirnya mereka bertekad untuk melaporkan ini untuk diperiksa dulu oleh perawat yang ada di rumah sakit. Dan akhirnya tidak lanjut dari keluarga korban, dan korban saat ini yang direspon oleh kepolisian sehingga dilaporkan pada tanggal 18 Maret. Dan kita respon cepat, pada tanggal 20 Maret kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan tentu saja itu sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan respon positif dari kami di Reskrimum untuk melakukan proses pelindungan anak dan perempuan. Mungkin baik, apakah ini baru kali pertama pelaku melancarkan aksinya atau sebelumnya sudah pernah kejadian juga, Pak Hendra? Ini saat ini masih kita dalami ya. Saat ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang bersangkutan masih tidak menyampaikan perbuatan untuk yang di luar daripada kejadian itu. Tapi dari postingan beberapa media sosial yang ditemukan oleh teman-teman media ini, Pak, ini ada beberapa pasien yang sama itu di rumah sakit itu juga, di lokasi yang sama di kamar lantai 711 ini, itu melakukan suatu tindakan yang sama dengan dia. Tetapi kita masih menunggu dan kita akan merespon daripada laporan-laporan yang apabila ada. Ya. Oke, artinya kemungkinan korban lebih dari satu? Ya, ini sehingga nanti kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak benar kalau sebenarnya dia satu, tapi dia bungkam gitu ya. Ini harapan kita juga demikian. Kami juga akan membantu mengakomodir dari korban-korban yang ada ini untuk perlindungan daripada saksi. Kita publikasikan ke media, tetapi kita akomodir sehingga apabila ada ya, kita akan memberikan keadilan yang sebesar-besarnya kepada para pelapor. Baik, sementara untuk kondisi korban seperti apa, Pak Hendra? Ya, kondisi korban karena ini kan posisi yang kita kelola ini sudah cukup banyak, ya cukup waktulah 20 hari sejak dari awal kita juga memberikan semangat, empati, simpati kepada korban, karena untuk diambil keterangan ini kita juga membutuhkan suatu proses yang halus ya Mbak Nadia ya, karena halus dan kita betul-betul dari hati ke hati, kemudian kita dengan profesionalitas dari unit PPA kita sehingga bisa kita gali permasalahan maupun juga kejadian yang terjadi pada si korban ini, supporting dari pihak-pihak rumah sakit juga sangat membantu ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang detail. Dan ketika kita lakukan penangkapan dan juga kita melakukan penyidikan kepada si tersangka ini, akhirnya tidak dapat terbantahkan oleh rasa upaya diam dari si tersangka ini. Kita sudah semuanya dan alat-alat yang beberapa alat bukti yang sudah kita temukan ini meyakinkan bahwa itu perilaku itu sudah dilakukan leluasa oleh tersangka. Dan kita saat ini juga dari beberapa alat bukti yang kita temukan tadi akan ada proses lebih secara scientific investigation, yaitu dengan proses DNA. Ini harapan kita ini dalam waktu beberapa hari proses sudah hadir, sudah ada hasilnya, nanti akan menguatkan lagi bahwa yang bersangkutan telah melakukan. Baik, alat bukti yang disita apa saja yang digunakan dalam kejadian ini, Pak Hendra? Jadi yang terpenting di sini adalah pertama itu ada peralatan dari modus operandi yang dilakukan itu berupa infusan full set ya, ada 7 buah sarung suntik ya, jarum suntik ya. Karena ini dari keterangan dari si korban tadi itu dan konfirmasi tersangka ini, dia melakukan percobaan sampai 15 kali untuk memasukkan. Dalam kurun waktu dini hari itu, Pak Hendra? Ya, dini hari itu. Ya, ini mungkin ini kan ini suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi ini ya. Dan ini ada kurang lebih 17 alat bukti yang kita peroleh ya, dan kita paparkan tadi dalam rilis. Baik, terakhir mungkin jerat pidana untuk tersangka Pak Hendra, berapa potensi hukumannya? Kami akan maksimalkan dengan beberapa pasal, tetapi memang pasal pokoknya ini ya, di undang-undang dan pasalnya itu pasal 6 huruf C
Undang-Undang Nomor tahun 2012 2022 ini tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan ancaman hukuman yang dituntutkan di sini adalah paling lama 12 tahun. Baik. Berat di tersangka. Baik, ancaman hukuman 12 tahun. Terima kasih banyak Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan telah bergabung di Ini Sore. Sehat selalu, selamat sore Pak Hendra.